Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bertemu kembali bersama saya Dendi Kurniawan di Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Pada video ini nanti kita akan membahas mengenai disjungsi, implikasi dan juga diimplikasi. Oke teman-teman, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bersama mengenai negasi dan konjungsi. Jadi untuk pertemuan hari ini nanti kita akan membahas mengenai disjungsi, kemudian juga ada implikasi dan juga diimplikasi. Ya, bagi teman-teman semua di sini yang apakah Anda sudah pernah mempelajari 3 poin ini sebelumnya atau dulunya pernah mengingat ya mengenai disjungsi, implikasi dan diimplikasi? Saya yakin dulu pernah mempelajari, cuma ada yang lupa ataupun dulu waktu SMA atau MA belum paham ya. Ya mari kita coba kupas lagi, kita ingat-ingat lagi ya. Nah, jadi penghubung yang ketiga di sini ada disjungsi ya teman-teman, atau disjungsi ini adalah kebalikannya dari konjungsi. Ya, disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Kemarin ketika konjungsi itu adalah dan di sini disjungsi itu adalah atau. Simbol yang dipakai adalah kebalikan dari konjungsi, yaitu seperti huruf V, atau bisa juga menggunakan tanda koma dan juga bisa menggunakan huruf U ya, atau bisa menggunakan tanda plus. Cuma di dalam logika proposisi di sini nanti kita akan menggunakan tanda V ini teman-teman. Penghubung disjungsi dia bersifat simetris, jika dibalik hasilnya tetap sama. Jadi prinsipnya itu P disjungsi V itu sama saja dengan H disjungsi P. Ya, ini konjungsi dan disjungsi bersifat simetris ya teman-teman. Contoh, ada suatu pernyataan anjing berkaki 4 ya. Pernyataan P berbunyi anjing berkaki 4 dan H-nya ayam berkaki 2. Maka disjungsi dari dua pernyataan di atas itu adalah P disjungsi V, anjing berkaki 4 atau ayam berkaki 2. Dan jika dibalik, V disjungsi P, ayam berkaki 2 dan atau anjing berkaki 4. Nah, kedua pernyataan ini jika Anda cermati, dia itu memiliki nilai yang sama. Ya, memiliki nilai yang sama. Ya, artinya itu sama, meskipun dibolak-balik anjing dikasih di depan, kemudian yang ini anjingnya dikasih di belakang, itu maknanya tetap sama. Nah, jadi sifat simetris itu meskipun posisinya dibolak-balik, dia memiliki arti yang sama. Ya, untuk tabel kebenaran dari disjungsi adalah seperti ini. Ciri-cirinya ketika salah bertemu dengan salah, ya. Ini kata kuncinya, ketika salah bertemu dengan salah, maka hasilnya adalah salah. Ya, kalau kemarin kalau konjungsi itu benar bertemu dengan benar, hasilnya adalah benar. Ya. Ya, kalau di sini juga sama, benar bertemu dengan benar, hasilnya juga benar. Jadi konjungsi dan disjungsi untuk nilai kebenaran benar dan benar itu sama ya teman-teman. Ya, cuma untuk membedakannya, kalau konjungsi kemarin ketika benar bertemu dengan benar itu hasilnya adalah benar. Selain ini hasilnya salah semua. Ya, kebalikannya di sini, kalau di dalam konjungsi salah bertemu dengan salah, hasilnya adalah salah. Selain itu hasilnya benar semua. Ya, negasi dari disjungsi P disjungsi V itu adalah lingkaran dari P disjungsi V, atau kita bisa kalikan, masukkan lingkaran ini ke dalam kurung. Ya, lingkaran dikalikan P menjadi lingkaran P, kemudian lingkaran dikalikan dengan disjungsi dia berubah menjadi konjungsi ya, kebalikannya. Kemudian lingkaran dikalikan H menjadi lingkaran H. Nah, itu adalah negasi dari disjungsi. Bisa dicatat ya teman-teman. Terus, namun kata atau dalam pengertian penghubung disjungsi di sini kadangkala mempunyai sedikit perbedaan dengan kata atau dalam pembicaraan sehari-hari. Contohnya, ya, saya akan menonton pertandingan di TV atau pergi ke lapangan. Ini bukan disjungsi teman-teman, karena ketika ini karena ini itu harus terjadi salah satu, ya, tidak bisa terjadi kedua-duanya.
saya akan nonton pertandingan di TV atau pergi ke lapangan. Ini bukan disjungsi. Kalau nonton pertandingan di TV ya udah, nggak usah ke lapangan. Tapi kalau ke lapangan ya nggak perlu bawa TV ya, nanti mau dicolokkan di mana. Nah jadi tidak bisa terjadi kedua-duanya, maka disebut sebagai bukan disjungsi. Terus yang kedua, ada sesuatu yang salah dengan bohlam itu atau dengan pengkabelannya. Nah, kalau di sini dia bisa terjadi salah satu dan juga bisa terjadi kedua-duanya, maka di sini disebut sebagai disjungsi. Ada sesuatu yang salah dengan bohlamnya atau dengan pengkabelannya. Nah, misalkan bohlamnya itu ternyata putus, ya sudah rusak, jadi lampunya itu nggak nyala, ya bohlamnya nggak nyala. Atau yang rusak itu sebenarnya kabelnya, pengkabelannya, karena sudah dimakan usia atau karena putus ya di tikus ataupun putus karena hal lain, atau kedua-duanya, kabelnya putus dan bohlamnya juga rusak. Nah, ini bisa terjadi kedua-duanya sehingga ini disebut sebagai disjungsi. Kemudian yang ketiga, 2 atau 3 orang cedera dalam kecelakaan itu. Ini bukan disjungsi karena atau di sini hanya digunakan untuk mengira-ngira. Dia nggak bisa terjadi dua-duanya, 2 atau 3. Ya pasti yang salah satu ya. Kalau nggak 2 ya 3. Nah, jadi kata atau yang bisa menjadikan disjungsi itu adalah kata atau yang mana dia bisa digunakan untuk menggabungkan kalimat yang bisa terjadi kedua-duanya. Nah, misalkan seperti ini ya, contoh yang tengah. Ada yang salah dengan bohlam atau dengan pengkabelannya. Ini bisa disebut sebagai disjungsi. Tetapi yang nomor 1 dan nomor 3 ini tidak bisa disebut sebagai disjungsi karena kata atau di sana dia digunakan hanya untuk pilihan. Kalau nggak 2 ya 3 ya. Kalau nggak nonton di TV ya nonton di lapangan. Oke, itu paham ya teman-teman. Baik, ada contoh di sini. Ada pernyataan P, hari ini hujan. P-nya ada 10 ruangan dalam kampus ini. Jadi disjungsinya P disjungsi H, hari ini hujan atau ada 10 ruangan di dalam kampus ini. Ya. Terus jika misalkan saya memiliki ingkaran P disjungsi V, P-nya diingkarankan, hari ini hujan diingkarankan menjadi hari ini tidak hujan. Atau H-nya masih tetap sama, ada 10 ruangan dalam kampus ini. Baik teman-teman, cukup mudah sekali kan materi kali ini. Oke, saya langsung saja ya. Ada soal latihan, silahkan Anda kerjakan. Ada A, B, C, D, E, dan F. Jika ingin mengerjakan silahkan pause dulu videonya. Dan ketika sudah selesai nanti dikerjakan, silahkan di play lagi. Dan kita koreksi bersama-sama ya. Nah, diketahui proposisi sebagai berikut ini. P, pemuda itu tinggi. Kemudian V-nya, pemuda itu tampan. Ya, oke ya. Ini yang diketahui ya teman-teman. Kemudian nyatakan dalam bentuk simbolik pernyataan di bawah ini A sampai F-nya itu. Ya, yang A. Pemuda itu tinggi dan tampan. Nah, pemuda itu tinggi dan tampan. Pemuda itu tinggi, pemuda itu tampan. Oh, berarti P apa teman-teman penghubungnya dan konjungsi ya, P konjungsi hai. Oke. Kemudian yang kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Oke, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. P-nya biasa ya, nggak ingkaran. Terus tapi kemarin Anda masih ingat kata hubung selain dan itu apa? Tetapi ya teman-teman. Jadi P konjungsi tampan padahal yang diketahui di atas, tapi di sini bunyinya tidak tampan sehingga B-nya diingkarankan. P konjungsi ingkaran D. Begitu ya teman-teman. Baik, sampai sini apakah jawaban Anda sudah benar semua atau masih ada yang salah? Silahkan Anda cek kembali pemahamannya ya. Baik, saya lanjutkan yang nomor C ya teman-teman. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Nah, untuk yang C di sini, Anda bisa analogikan ataupun ubah kalimat ini ke dalam kalimat lain. Contohnya, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Berarti pemuda itu tidak tinggi dan juga tidak tampan. Ya kan? Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Anda ubah, pemuda itu tidak tinggi dan juga tidak tampan. Ya, jadi ingkaran P konjungsi ingkaran H. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau Anda agak sulit memahami pernyataan ini,
Anda bisa ganti ke dalam bahasa yang lain, yang penting maknanya masih sama. Baik, yang D sekarang. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Jika terdapat kata tidak benar, berarti ada ingkaran di luar kurung. Ya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek, padahal di sana pemuda itu tinggi. Berarti ingkaran kurung buka ingkaran P atau ingkaran tidak tampan ya, ingkaran I. Nah, seperti ini teman-teman. Cukup mudah ya. Nah, yang E sekarang, pemuda itu tinggi, baik masih P, atau pendek. Nah, berarti P disjungsi ingkaran P. Ya, konjungsi hi. Nah, tapi di sini ada komanya. Jadi yang di dalam kurung adalah yang belakang ya. Yang ingkaran P dan hi-nya. Ya, di sini ada koma. Nah, jadi diperhatikan ya, yang di kurung itu yang belakang, yang depan berdiri sendiri. Yang terakhir sekarang yang F. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan, seperti yang C tadi. Jadi kalimat lainnya adalah tidak benar bahwa pemuda itu pendek dan juga tidak tampan. Ya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek dan juga tidak tampan. Ingkaran dalam kurung ingkaran P konjungsi ingkaran hi. Ya teman-teman, kelihatan nggak? Nah, kehalang saya. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Nah, saya mengambang ini. Baik teman-teman, itu jawabannya. Mari kita lanjutkan ke latihan yang kedua. Latihan kedua di sini diketahui P, saya seorang mahasiswa. Proposisi V, saya bahagia. Ubah pernyataan simbol di bawah ini menjadi pernyataan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup mudah sekali ya teman-teman. Silahkan Anda coba jawab dan nanti kita cocokkan bersama-sama. Di pause dulu videonya. Baik teman-teman, kalau Anda sudah menjawab dan sudah yakin, mari kita cocokkan pernyataan simbolik di situ diubah ke dalam bahasa kehidupan sehari-hari. Baik, yang A, P konjungsi ingkaran hi. P-nya adalah saya seorang mahasiswa. Di sana diketahui hi, saya bahagia, sedangkan di sini ingkaran hi. Kata hubungnya adalah konjungsi ya teman-teman, tidak. Ya, jawaban yang A adalah saya seorang mahasiswa dan saya tidak bahagia. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang B, ingkaran P konjungsi hi. Saya bukan seorang mahasiswa, ya ada ingkarannya, jadi saya bukan seorang mahasiswa dan saya bahagia. Ya, seperti itu. Kemudian yang C, ingkaran P, saya bukan seorang mahasiswa dan saya tidak bahagia. Nah, itu jawaban yang C teman-teman, seperti itu. Gimana jawaban Anda? Benar semua atau tidak? Oke, kalau sudah benar semua, baguslah. Mari kita lanjutkan ke soal latihan 3. Gunakan pernyataan berikut, kemudian tulis pernyataan di bawah ini ke dalam simbolik. Kebalikan dengan latihan 2 yang tadi. Latihan 3 di sini diketahui proposisi P berbunyi Bagio kaya dan P-nya Bagio bahagia. Nah, yang A, Bagio tidak kaya tetapi bahagia. Jadi ingkaran P ya, tetapi konjungsi hi ya teman-teman, ini yang A. Kemudian Bagio tidak kaya dan tidak bahagia. Yang B ada ingkarannya ya teman-teman, ingkaran P konjungsi ingkaran I. Nah, seperti ini. Kemudian yang C, Bagio kaya tetapi tidak bahagia. Bagio kaya berarti P konjungsi ingkaran I. Nah, seperti ini teman-teman jawaban A, B, C. Benar nggak jawaban Anda? Bagus ya. Nah, untuk latihan 4 di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya teman-teman. Nanti Anda silahkan dikerjakan sendiri ya, diteruskan. Dan saya di sini hanya akan mengajarkan tahapannya saja. Untuk soal nomor 1 di sini, buatlah tabel kebenaran untuk pernyataan berikut ini. Jadi di sana ada suatu pernyataan P dan H yang mana pernyataan tersebut belum diketahui apa nilainya. Jadi seluruh kemungkinan Anda harus tulis. Anda harus buat seluruh kemungkinannya ya teman-teman. Jadi misalkan di sini ada P dan H
yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi Anda buat semuanya, semua kemungkinannya. Ada 2 pernyataan, berarti yang dibuat di sini benar, benar, salah, salah. Di sini benar, salah, benar, dan salah. Oke, dan seterusnya. Silahkan untuk yang pertama, karena di sini ada lingkaran hi, Anda buat lingkaran hi-nya. Lingkaran hi dari mana? Dari sini. Ya, yang awalnya benar dia berubah menjadi salah, yang salah berubah menjadi benar, ini benar menjadi salah, ini salah jadi benar. Oke ya. Nah, sudah ketemu. Sekarang P disjungsi lingkaran hi. P yang ini didisjungsikan dengan lingkaran hi-nya. Ya, P disjungsi lingkaran hi. Oke, Anda berfokus di sini. Disjungsi akan bernilai salah ketika salah bertemu dengan salah. Nah, ini salah bertemu dengan salah ya. Yang lainnya berarti benar semua, teman-teman. Ini salah, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini salah. Jadi yang salah cuma di sini. Yang lainnya benar semua. Oke, ini yang pertama. Terus kalau ada soal yang seperti C ini caranya bagaimana? Anda cari dulu yang ada di dalam kurung. Ya. Jadi Anda cari dulu P dengan P dikonjungsikan, ya, konjungsi. Nah, P konjungsi lingkaran hi, kemudian setelah Anda mencari ini ya teman-teman, bentar, ini kok kenapa besar sekali ya. Nah, setelah Anda berhasil mencari ini, hasilnya apa? Hasil ini Anda disjungsikan dengan lingkaran P. Nah, kalau di sini belum ada lingkaran P, Anda harus cari dulu lingkaran P-nya. Ya, lingkaran P dari sini teman-teman, kebalikannya. Awalnya BBSS menjadi SS BB. Oke, nanti hasil ini didisjungsikan ya dengan lingkaran P. Oke, di sini didisjungsikan dengan itu. Itu tahapannya ya, seperti ini. Oke, nanti silahkan Anda kerjakan sendiri untuk latihan, barangkali nanti soal tersebut keluar saat UAS. Oke teman-teman, ini soal nomor 1 dan selanjutnya saya akan bahas soal nomor 2. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jika diketahui bahwa untuk nilai kebenaran masing-masing pernyataan P, Hi, dan R adalah benar. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini sudah dijelaskan, pernyataan P, Hi, dan R-nya itu adalah benar. Jadi kita tidak perlu membuat seluruh kemungkinan seperti ini teman-teman. Ya, tidak perlu. Dan pernyataannya itu ada 3 ya teman-teman, P, Hi, dan R. Masing-masing bernilai benar, benar, dan benar. Nah, cukup kita membuat seperti ini saja. Tidak perlu benar, salah, salah, benar gitu ya. Nah, tapi kalau ini dia tidak diketahui, masing-masing pernyataan P, Hi, dan R adalah benar, maka seluruh kemungkinan kita harus buat. Kemungkinan seluruhannya adalah gini teman-teman. Kalau 2 variabel P dan Hi, itu kan kita membuatnya 4 ya. Benar, benar, salah, salah, seperti ini. Hi-nya benar, salah, ya, kalau 2 variabel saja. Tapi kalau 3 variabel berarti kelipatannya 4, ya. Kelipatannya 4, yaitu 8. 8 kemungkinan harus kita buat. Nah, 8, kenapa Pak? Enggak 4 saja. Nah, terus kalau 4, misalkan di sini saya kasih benar, salah, nanti antara I dan R itu tidak ada peluang BS-nya. Ya. I dan R itu hanya ada B dan B. Terus S dan S saja. Ya kan, ini B dan B. Terus S dan S. Nggak ada nilai untuk B sama S dan juga S sama B. Itu tidak ada. Di sini nggak ada antara I dan R. Nggak ada kan? Nah, maka kita harus membuat 8 kemungkinan. Kalau 8 kemungkinan berarti yang paling kiri adalah dimulai dari 44. BB, BB, SS, SS. Terus yang sebelah kirinya itu setengahnya 44 berarti. Maaf, berapa? 22 berarti ya. Benar, benar, salah, salah. Benar, benar, salah, salah. Baru yang terakhir di sini adalah 1-1. Benar, 1, salah 1. Seperti ini. Ya. Nah, kalau seperti ini kan ada seluruh kemungkinannya itu sudah akan terjawab. I dan R ada BB, ada juga BS.
ada SB, ada SS, ya, meskipun itu double ganda teman-teman. Ini BB, ini juga BB, ini BS, ini juga BS. Ya nggak apa-apa, yang penting seluruh kemungkinannya itu terpenuhi. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, berhubung tadi di soal, ya kembali lagi ke soal, sudah diketahui nilai kebenaran P, H, dan R-nya adalah B, maka yang lainnya kita tidak usah cari. Nah, kita cari yang ini aja. Ya, coba kita lihat pernyataan soal ya. Soal di sana ada lingkaran Hi, terus ada lingkaran P, ya, ada lingkaran P dan ada lingkaran Hi. Nah, kita cari langsung aja di sana lingkaran P dan juga lingkaran Hi. Nah, lingkaran P-nya berarti salah, lingkaran Hi berarti salah. Ya. P benar diingkarankan menjadi salah, Hi benar diingkarankan menjadi salah. Lalu setelah ini Anda cari P konjungsi Hi. Ya, P konjungsi konjungsi Hi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, P konjungsi Hi. Anda cari dulu P dengan Hi dikonjungsikan, benar dengan benar, hasilnya adalah benar. Setelah ini Anda cari lingkaran Hi konjungsi R. Lingkaran Hi konjungsi ya, simbolnya saya kopas dari sana dengan R. Lingkaran Hi salah, R-nya benar. Yang salah dengan benar, konjungsi ya teman-teman, hasil yang salah. Nah, baru kedua ini Anda disjungsikan. Ya, ini disjungsikan, tapi tulisnya di dalam kurung seperti ini. Dengan ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, hasil ini disjungsikan dengan ini teman-teman. Benar disjungsi salah, hasilnya adalah salah. Ya, disjungsi. Oke, begitu juga untuk yang lainnya ya. Jadi kalau ada yang dalam kurung itu Anda kerjakan dulu. Termasuk ini, P konjungsi Hi, Anda cari dulu. P konjungsi Hi. Ya, ini kan ada kan P konjungsi Hi. Terus hasilnya diingkarankan. Ya, hasil ini diingkarankan. Jadinya berarti apa teman-teman? Salah ya. Lingkaran dari seperti ini. Lingkaran dari benar adalah salah. Ya. Cari dulu yang di dalam kurung, hasilnya diingkarankan. Setelah itu Anda disjungsikan dengan P. Ya. Jadi teman-teman nanti silahkan Anda kerjakan sendiri, dicoba-coba. Tidak dikumpulkan kok. Baik, yang keempat, penghubung yang keempat ada implikasi. Nah, implikasi ini simbolnya seperti ini, arah panah. Dibaca jika P maka Hi, ya, ataupun ada beberapa cara dalam pembacaan. P hanya jika Hi, Hi jika P, ya, Hi jika P. P secara cukup bagi Hi, Hi secara perlu bagi P. Banyak sekali cara pembacaannya, cuma yang sering digunakan adalah jika P maka Hi. Nah, simbolnya seperti ini, kemudian pembacanya jika P maka Hi, dan P ini adalah suatu pernyataan bersyarat. Ya, maksudnya gimana? P itu sebagai syarat atau sebab atau attention. Ya, dan Hi-nya itu adalah akibatnya ataupun hasilnya atau konsekuensinya. Ya, jadi di sana tidak berlaku sifat simetris. Ya. Tidak berlaku sifat simetris, teman-teman. Nggak bisa dibulak-balik. Nggak sama nanti nilainya. Nah, sedangkan negasi dari P implikasi Hi itu adalah lingkaran dari lingkaran P disjungsi Hi atau P konjungsi lingkaran Hi. Ini negasinya, ya kebalikannya. Ada dua rumus yang bisa digunakan untuk mencari negasi dari implikasi. Ini tabel dari implikasi teman-teman. Anda cermati di sana, dia akan bernilai salah ketika nilai pertama adalah benar dan nilai kedua adalah salah. Ya. Selain itu nilainya benar semua. Jadi ketika ada BS itu nilainya salah. Nah, BS itu kan barang nggak bagus ya. Nah, cara mengingatnya seperti itu.
implikasi BS, BSO, berarti kalau BS hasilnya salah. Selain itu hasilnya benar semua. Nah, kenapa tidak berlaku sifat simetris? Karena kalau SB, ya BS kalau dibalik kan SB. Nah, karena di sini SB itu nilainya benar. Jadi dia tidak berlaku sifat simetris. Misalkan dibalik ya, Hi implikasi P. Hi-nya dibaca dulu. Benar bertemu benar, hasilnya benar. Oke, samalah ya. Salah bertemu benar, hasilnya benar. Nah, ini sudah berbeda ini teman-teman. Ya, sudah berbeda. Jadi dia tidak berlaku sifat simetris. Kemudian Hi-nya benar, S-nya salah, hasilnya salah. Nah, ya kan sudah berbeda. Jadi B sebagai nilai pertama, S sebagai nilai kedua, itu hasilnya adalah salah. Sedangkan jika S-nya sebagai nilai pertama, B-nya nilai kedua, hasilnya adalah benar. Itu sudah berbeda. Ya, B sebagai nilai pertama, S nilai kedua, itu hasilnya salah. Sedangkan kalau S penilai pertama, B nilai kedua, hasilnya benar. Ini teman-teman, saya membacanya nilai pertama, nilai kedua itu berdasarkan ini, P dan Hi-nya. Hi, P, ya, yang ini, P letaknya di awal, berarti nilai pertama. Hi letaknya di dua, nilai kedua. Hi nilai pertama karena letaknya di awal, P nilai kedua, ya. Jadi kalau ada seperti ini yang dibaca Hi-nya dulu, BB, SB, BS, SS ya, untuk yang kolom ini. Oke, bisa dipahami ya? Ya, saya yakin Anda bisa memahami. Pernyataan P implikasi Hi akan selalu mempunyai nilai kebenaran B, kecuali jika P nilai pertama bernilai B dan Hi nilai kedua bernilai S. Nah, kenapa dia tidak berlaku sifat simetris? Contoh di sini ada perumpamaannya. Ya. P implikasi Hi. Jika X sama dengan 1, maka X kuadrat min 1 sama dengan 0. Maka 1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Benar ya, pernyataan ini sudah benar. 1 kuadrat, berarti kan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Coba kita balik sekarang. Ini kan P implikasi Hi. Sekarang kita balik. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Apakah jika X-nya itu 1? Ya. Nah, ini bunyinya. Jika X kuadrat min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Ini pernyataan ini benar. Memang benar. Tapi tidak seutuhnya benar. Maksudnya, ada kemungkinan lain. X ini tidak hanya bisa bernilai 1 saja. Ada kemungkinan lain X itu bisa bernilai negatif 1. Ini. Tapi yang benar adalah seperti ini. X ini bisa juga bernilai min 1. Coba Anda masukkan min 1 kuadrat. Ya, ini ya. Dikurangi 1 sama dengan 0. Min 1 kali min 1 sama dengan 1 ya. Dikurangi 1. Ya kan? Bisa menuntut kemungkinan X ini nilainya tidak hanya 1 saja. Tapi bisa juga bernilai min 1. Nah, jadi ketika dia dibalik, maknanya sudah berbeda. Kalau ini sudah jelas, jika X sama dengan 1, maka X kuadrat min 1 sama dengan 0. Tapi kalau dibalik, X-nya itu ada dua kemungkinan. Ya, ada dua nilai, bisa diisi dengan dua nilai. Bisa 1, bisa min 1. Yang di atas sudah pasti X-nya 1. Oke, jadi dia tidak bisa berlaku sifat simetris. Oke, saya lanjutkan. Contoh merubah simbolis ke kalimat. Langit cerah hari ini. Saya pergi main tenis. P implikasi Hi. Jika langit cerah hari ini, saya pergi main tenis. Oke, sangat mudah ya. Ibu ke pasar, Didi ke sekolah. Jika ibu ke pasar, Didi, maka Didi ke sekolah. Oke, saya kira nggak ada apa namanya? Ada kesulitan lah dalam mengubah seperti itu ya. Nah, ini contoh yang lain. Tulisan dibentuk ke dalam simbolis. Jika Andi mengambil kalkulus atau Budi mengambil sosiologi, maka Cici akan mengambil bahasa Inggris. Ya, jika maka. Tapi di sini ada kata hubung disjungsi. Nah, di sini ada tanda koma. Jadi yang pernyataan Andi dan Budi ini adalah di dalam kurung. Atau kalau Anda bingung, pecah-pecah dulu. A itu Andi mengambil kalkulus, B Budi mengambil sosiologi, C-nya Cici mengambil bahasa Inggris. A dan B digabung dengan disjungsi, ya kan? Sedangkan antara A, B dengan C itu digabung dengan implikasi. Hasilnya seperti ini teman-teman.
A disjungsi B implikasi C. Oke, cukup mudah. Baik, saya lanjutkan. Ada latihan lain ya. Tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut ini. Jika 3 ditambah 2 sama dengan 5, maka 5 adalah bilangan prima. 3 tambah 2 sama dengan 5, ini benar ya. Benar. Terus implikasi 5 bilangan prima. Benar, implikasi benar. Hasilnya adalah benar. Yang nomor 2, jika Semarang ibu kota Jawa Tengah, maka Medan ibu kota Sumatera Barat. Semarang ibu kota Jawa Tengah benar. Implikasi Medan ibu kota Sumatera Barat. Benar atau salah? Ayo, tahu nggak Sumatera Barat itu mana ibu kotanya? Salah ya, yang benar adalah Padang. Jadi benar, implikasi salah. Hasilnya adalah salah. Ya, misalkan P adalah pernyataan yang bernilai benar dan H adalah pernyataan yang bernilai salah. Tentukan nilai kebenaran set pernyataan berikut. Nah, ini sama seperti tadi ya teman-teman. Ini mudah, sudah diketahui tadi nilai masing-masing proposisinya. Ada dua pernyataan P dan H. P itu bernilai benar dan H-nya bernilai salah. Anda tinggal suruh mencari lingkaran dari P implikasi lingkaran H. Nah, kita cari dulu ada lingkaran P, ada lingkaran H. Maka di sini lingkaran P, di sini lingkaran H. P-nya awalnya benar menjadi salah, H-nya awalnya salah menjadi benar. Nah, yang pertama ditanyakan adalah Anda cari di dalam kurungnya dulu ya. P implikasi H. Maaf, P implikasi lingkaran H. Nah, seperti ini ya. Oke, benar kan? P benar, H salah ya. P implikasi lingkaran H. Benar implikasi benar, hasilnya adalah benar. Ya, hasil ini kemudian Anda lingkarankan. Lingkaran dari ini ya. Oke, hasilnya adalah salah. Lingkarannya ini berarti salah ya. Lingkarannya benar berarti salah. Cukup mudah sekali ya. Oke, yang kedua nanti silahkan Anda cari sendiri. Dan kalau yang ketiga ini seperti tadi ya, ada PHR. Karena belum ditentukan seperti soal nomor 2 yang harus menentukan P-nya itu bernilai apa dan H-nya bernilai apa. Jadi nomor 3 ini Anda buat semuanya. PHR ada 8 peluang ya, ada 8 kemungkinan. Anda tulis semua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 22. 22. 1, 2, 1, 2. Nah, yang ini 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya. Nah, baru dicari semua. Ada lingkaran P, ada lingkaran R. Cari dulu lingkaran P sama lingkaran R. Oke, nanti kerjakan sendiri ya. Saya hanya menjelaskan teknik mengerjakannya saja. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Di sini ada latihan yang kedua, tulis dalam simbolis. Ya. Matahari bersinar terang dan kelembapan tidak tinggi. Cukup mudah ya. Soal nomor 1, ini misalkan kita analogikan sebagai P dan ada kata tidak, berarti ada lingkaran I. Nah, coba teman-teman jawab yang B, C, D. Di pause dulu videonya ya, dijawab dalam hati atau di dalam buku. Baik, kalau sudah difile kembali dan kita cocokkan. Jika matahari bersinar terang, maka saya akan belanja. P implikasi saya akan belanja. I ya. Yang C sekarang, jika matahari bersinar terang dan kiriman uang sudah datang, ada dua pernyataan dengan kata hubung dan ini ada koma di sana. Berarti P konjungsi V ini dikurung dulu ya. Itu diimplikasikan maka saya akan belanja. R itu enggak. Nah, seperti ini. Ya, P konjungsi V implikasi R. Saya akan belanja dan makan enak jika besok kiriman uang sudah datang atau hari ini saya menang kuis. Nah, yang D gimana? Bisa nggak? Bisa lah ya. P konjungsi V
ini kurung, jika, nah, jikanya di depan, nah di tengah, besok kiriman uang sudah datang, PH batin R, atau hari ini saya menang kuis, PHRS berarti ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa juga dibaca sebagai, kalau disubstitusikan ya, diganti berarti H syarat perlu bagi P. H syarat perlu bagi P ya teman-teman. Nah, karena jikanya di tengah. Tadi kan pembacaannya seperti itu. Kalau Anda lihat, kalau Anda ingat tadi di depan. Ini ya. Nah, Hi jika P. Ya. Hi jika P. Bisa dibaca seperti ini kan. Nah, berarti tadi P jika Hi. Nah, tadi sampai mana? Ini ya. Hi jika P. Oke teman-teman, kalau ada yang tanyakan silahkan bisa menghubungi saya. Dan selanjutnya yang kelima, biimplikasi. Penghubung biimplikasi atau kondisi ganda. Simbolnya adalah seperti ini, arah panah ke kanan dan ke kiri. Dan jika dua pernyataan P dan H ini adalah pernyataan biimplikasi, maka dibaca P jika dan hanya jika, ya, atau jika P dan hanya jika H. Suatu biimplikasi PH, nilai kebenarannya itu sama dengan P implikasi H dikondisikan dengan H implikasi P. Nah, jadi sama aja dengan nilai ini. Nah, seperti halnya ketika kita ngomong ya, berbicara. Kita ngomong panjang kali lebar, itu bisa saja kita ringkas. Atau istilahnya pertanyaan lah ya, pertanyaan yang diinterogasikan ke pihak keamanan, misalkan kepada calon tersangka atau saksi ya. Dia ditanyakan bulat ya, panjang kali lebar, tapi intinya ya itu saja. Ya, jadi beberapa kalimat bisa dimaknai dalam satu arti ya. Nah, seperti ini. Ini tuh P implikasi H itu sama aja dengan P implikasi H dikonjungsikan dengan H implikasi P. Ya. Tapi kalau dibaca seperti ini kan mumet ya, istilahnya panjang. Jika hari ini tidak hujan, maka saya pergi kuliah. Oh maaf, jika hari ini cerah, maka saya pergi kuliah. Dan jika saya pergi kuliah, maka hari ini cerah. Nah, dibulat-bulat seperti itu. Bisa diringkas dengan P jika dan hanya jika H. Nah, lebih ringkas kan? Jadi jika hari ini cerah, jika dan hanya jika saya berangkat kuliah. Nah, diringkas seperti itu. Sedangkan negasi dari biimplikasi P, biimplikasi H itu adalah ingkaran dari ini, ya. Ingkaran dari ini. Kedua-duanya itu diingkarankan, atau rumus lainnya seperti ini. Ya, ada 3 rumus. Biimplikasi bersifat simetris, sama seperti konjungsi dan disjungsi. Jadi hanya implikasi saja yang tidak memiliki sifat simetris. Oke teman-teman, ini ada tabel kebenarannya di biimplikasi. Anda fokus ke bagian yang abu-abu saja di pojok ini ya. Nah, ciri-cirinya adalah ketika dua pernyataan itu bernilai sama, maksudnya sama benar atau sama salah, itu nilainya benar teman-teman. Ya, ketika dia nilai kebenarannya itu sama-sama benar atau sama-sama salah, hasilnya benar. Tetapi kalau nilai kebenaran dari masing-masing proposisi pembentuknya itu adalah berbeda, misalkan benar dengan salah atau salah dengan benar, itu nilai outputnya adalah salah. Oke, ini hanya pembuktian bahwa P implikasi H itu ekuivalen atau sama dengan P implikasi H konjungsi H implikasi P. Kita bisa lihat di sana ya. Nah, B, SS sama kan. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Tadi kalau implikasi, ciri-cirinya kalau BS hasilnya salah ya. Selain itu benar semua. Kalau B implikasi, ketika nilainya sama, hasilnya benar. Ketika nilainya berbeda, nilainya salah.
Cukup mudah sekali. Contoh, langit cerah hari ini tidak hujan. Maka pernyataan P implikasi P dan H, langit cerah hari ini jika dan hanya jika hari ini tidak hujan. Ya, seperti itu. Nah, ada lagi contoh, ikan merupakan hewan yang hidup di darat. Yang salah ya. Kelinci merupakan hewan berkaki 4. Ini benar. R P implikasi S, ikan merupakan hewan yang hidup di darat jika dan hanya jika kelinci merupakan hewan berkaki 4. Ini salah, didapat dari mana? Karena salah bertemu dengan benar. Tadi rumusnya kan seperti itu. Ketika proposisi pembentuknya berbeda, seperti salah dengan benar atau benar dengan salah, itu outputnya adalah salah. Baik, latihan. Diketahui pernyataan berikut. Eka rajin belajar. P dan H-nya Eka lulus ujian nasional. Pernyataan majemuk dari dua pernyataan di atas yang diwakili oleh lambang P diimplikasi lingkaran H adalah yang mana? Ayo coba ditebak, dicari dulu, di pause dulu videonya, dicari. Baik, sudah ketemu. P nya tidak diingkarankan ya, dan kata hubungnya jika dan hanya jika. Coba kita koreksi, ini jika dan hanya jika, jika dan hanya jika, jika dan hanya jika. Oh, ini jika Eka, maka ini bukan ya, ini salah. Yang D salah, ini diimplikasi. Eka lulus ujian nasional jika, ini juga bukan. Nah, antara A, B, dan C. P-nya itu bukan ingkaran. Eka rajin belajar, oke benar. Eka rajin belajar, oke benar. Eka tidak rajin belajar, oke salah yang C. Berarti antara A dan B. Penghubungnya jika dan hanya jika. Kemudian yang terakhir adalah ingkaran H, ada kata tidaknya berarti. Ia lulus ujian nasional. Ya, yang A tidak ada kata tidaknya, ini salah. Oke, berarti yang B ya, ada kata tidaknya. Nah, jawabannya adalah yang B. Gimana jawaban Anda, benar nggak? Baik, yang soal nomor 2. Jika pernyataan P bernilai benar dan H bernilai salah, maka pernyataan yang bernilai salah adalah, Anda cari satu persatu di sana. Ya, Anda cari satu persatu dan nanti harus menemukan nilai yang salah. Jadi pernyataannya 2 ya. P benar, H salah. Nah, ini Anda cari ingkaran P sama ingkaran H. Ingkaran P salah, ingkaran H benar. Terus Anda cari yang ingkaran P diimplikasi H. Salah, salah. Ini benar. Berarti yang A ini benar. Padahal yang dicari yang salah. Nah, Anda cari terus sampai mana yang nanti yang salah. Jawabannya itu yang ini teman-teman. Nanti silahkan Anda coba ya. Anda coba. Anda cari semua ini, nanti benar, ini benar, ini benar. Ya, pembuktian saja nanti teman-teman. Oke, saya sudah kasih kunci jawabannya ya, yang E. Kemudian nilai kebenaran dari ingkaran dari P disjungsi H diimplikasi dengan ingkaran P konjungsi ingkaran H. Ini silahkan nanti Anda juga cari dulu. Ada 2 pernyataan, berarti ada 4 kemungkinan ya. Anda cari dulu P disjungsi H, hasilnya Anda ingkarankan. Kemudian Anda cari ingkaran P dan ingkaran H. Setelah itu dikonjungsikan. Ya, nanti hasil dari kedua ini Anda diimplikasikan. Nah, nanti coba jawabannya yang mana. Ya. Dan yang keempat, cari nilai X agar kalimat berikut menjadi implikasi yang bernilai benar. Nah, kita itu disuruh menentukan nilai X agar implikasi ini menjadi kalimat yang benar. Kalau kita ingat, syarat sebagai kalimat proposisi itu kan sudah jelas ya nilai kebenarannya, benar atau salah. Nah, kalau X-nya seperti ini kan, ini masih ragu-ragu. Kita harus melakukan pengamatan lebih dalam. Ya, kita cari nilai X-nya itu berapa. Nah, jadi kita buat tekniknya. Kita pecahkan soal ini. 3X
min 4 sama dengan 2x plus 2. Kita pindah, kita jadikan satunya ada x nya 3x, positif 2x pindah ke kiri menjadi negatif 2x sama dengan 2. 4 nya kita geser ya ke kanan, negatif menjadi positif. Nah, 3x min 2x sama dengan 1x atau x sama dengan 6 ya. Caranya seperti itu teman-teman. Nah, sudah selesai. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah seperti ini. Tabel kebenaran dari negasi, yang awalnya salah menjadi benar, yang awalnya benar menjadi salah ya. Kemudian kalau konjungsi, dia akan bernilai benar ketika benar bertemu dengan benar. Hasilnya adalah selain itu hasilnya adalah salah semua ya. Benar bertemu dengan benar, hasilnya benar. Sedangkan disjungsi, salah bertemu dengan salah, hasilnya salah, selain itu benar semua. Meskipun di sini memiliki nilai kebenaran yang sama ya dengan ini. Oke. Sedangkan implikasi, dia akan bernilai salah ketika benar bertemu dengan salah. Nih, benar bertemu salah. Ini juga sama, V-nya nilai pertama benar, nilai kedua P-nya salah, hasilnya salah ya. Syaratnya nilai pertama adalah benar, nilai kedua adalah salah. Terus diimplikasi, ketika pembentuknya itu sama, benar dengan benar, salah dengan benar, salah dengan salah, itu hasilnya adalah benar. Sedangkan ketika pembentuknya itu berbeda ya, benar salah atau salah benar, hasilnya adalah salah. Baik teman-teman, kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jika ada yang ingin tanyakan, Anda bisa menghubungi saya di jam dan hari kerja. Baik, jangan lupa presensi di Syaka. Jangan lupa pula subscribe channel saya karena di situ saya akan memberikan nilai poin tambahan ya bagi yang sudah mensubscribe-nya. Saya Dendi Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.